Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video kegiatan PPL aksi ketiga saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon Lukman untuk dibantu. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi, sama baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Cek dulu kebersihan kelasnya. Ya, barisan ini aman ya, tidak ada sampah. Ya, barisan ini juga bagus ya, bersih ya. Terlebih dahulu ya. Aisyah Azahra, hadir Bu. Hadir. Alfian Duyanto. Oke. Ali Akbar. Andin. Ibu ingin melakukan apersepsi ya. Ini ada nomor urut absen, nanti nomor urut absen yang terpilih dia harus menjawab ataupun memilih pertanyaan yang ada di dalam box. Ya, oke, kita putar. Ya, oke, absen 15 siapa? Ya, silakan kamu pilih box, salah satu box yang ada di sini. Kamu pilih mau nomor berapa? 3, ya, oke. Ya, sebutkan dasar stratifikasi sosial yang ada di masyarakat. Oke? Dasar stratifikasi sosial yang ada di masyarakat itu adalah kekuasaan, kekayaan, keturunan, pendidikan, status, sama peran. Ya, oke, benar nggak? Benar. Ya, tepuk tangan. Kita spin lagi. Ya, oke. Absen 30. Silakan dipilih apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Mau dilempar ke temannya? Ya, oke. Siapa yang bisa? Apa itu pengertian stratifikasi sosial? Ya. Apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial? Menurut saya, stratifikasi sosial yaitu pengelompokan masyarakat secara vertikal atau vertikal berdasarkan sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat. Ya, oke, bagus ya, kasih tepuk tangan. Aku menjelaskan sifat stratifikasi sosial dan konsekuensinya ya, ataupun dampaknya. Ya, dampak dari stratifikasi sosial. Kemudian diharapkan kalian mampu memecahkan permasalahan yang diakibatkan stratifikasi sosial di masyarakat agar gambar apa? Ya, ini orang dari kelas atas, ini dia belanja ya, konsumtif. Nah, apa yang mereka belanjakan biasanya? Baju, terus branded ya, branded, terus sepatu. Pokoknya yang harganya tuh mahal ya. Nah, ini belinya tuh di mall ya, sifatnya yaitu terbuka, tertutup, dan juga campuran. Ini bersifat terbuka, artinya setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama. Ini terbuka, berarti semua bisa dengan mudahnya berpindah status atau berpindah lapisan sosial ya. Coba ada yang bisa memberikan contoh dari sifat terbuka ini. Contohnya itu pengusaha, dia mempunyai kedudukan dari karyawan, naik kedudukannya jadi manajer. Ya, bagus ya, kasih tepuk tangan. Seorang karyawan biasa ya, terus
akhirnya karena kerja kerasnya ya, ketekunannya, dia akhirnya bisa menjadi direktur. Nah itu berarti kan dia sifatnya terbuka, bawah bisa ke atas, dan dari lapisan sosial atas bisa ke bawah. Karena saatnya diskusi kelompok ya, Ibu bagi menjadi 6 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan kalian duduk berkelompok ya, satu kelompok 6 orang langsung ya. Kelompok 5. Silakan kalian dibuka LKPD-nya dan dibaca petunjuk pengerjaannya ya. Keluarkan HP kalian, scan barcode, kemudian kalian tonton videonya dan kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada guru. Oke, silakan diskusi nanti presentasi. Ya, disimak. Nanti kalian analisis. Ya, oke, dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kami melihat video pada scan barcode itu, di sini kami sepakat bahwa yang pertama itu stratifikasi yang terjadi dalam video tersebut adalah stratifikasi terbuka. Dikarenakan setiap orang atau artis yang dahulunya itu tidak terlalu cukup untuk mencukupi kehidupannya, berkat usaha kerasnya mereka ini dapat menduduki stratifikasi di atas, yaitu dapat memenuhi kebutuhannya, bahkan memiliki uang yang cukup lebih gitu. Jadi stratifikasi terbuka adalah jawaban untuk nomor 1. Dan baik di sini menambahkan, kami memilih stratifikasi terbuka karena setiap orang mampu dan juga berhak untuk menduduki lapisan atas karena usaha dan kegiatan. Referensi yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah adanya perubahan nih, gaya hidup, pakaian, makanan yang mewah serta mahal, itu terjadi dalam video tersebut. Nah contohnya di video tersebut itu ada Zaskia Gotik, salah satu artis itu dia memiliki rumah yang mewah, terus dia juga makannya menjadi bagus, serta dia makan makanan yang enak dan mahal, dan juga dia bahkan membuat rumah khusus untuk orang tuanya. Guys, dari hasil makan kami ada apa yang ingin bertanya? Bertanya kepada kelompok kalian. Jadi menurut kalian tuh dasar stratifikasi sosial apa yang menentukan kelas yang diduduki oleh Zaskia Gotik? Menurut kelompok kami, dasar dari stratifikasi ini adalah kekayaan. Dikarenakan seperti yang sudah kami jelaskan, dahulunya para artis ini tidak memiliki kekayaan yang cukup, tetapi dengan kegigihannya dan juga berkat usaha kerasnya, mereka ini dapat menduduki lapisan atas dan juga dengan dasar kekayaan seperti itu. Guys, sekian dari pemaparan kami. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaskia Gotik bukan atas dasar pendidikan ya, karena kita tahu bahwa dia itu tidak tamat pendidikannya ya, jadi tidak selesai dalam mengenyam pendidikan ya. Jadi penentunya adalah kekayaan ya, karena kerja kerasnya, nyanyi dari kafe ke kafe, akhirnya dia memiliki uang banyak ya, dan akhirnya dia memiliki penghasilan yang tinggi juga ya, dan dia akhirnya menjadi orang yang kaya ya, mampu membangun rumah mewah untuk orang tuanya. Oke, silakan sekarang kelompok 3 yang maju. Kami di kelompok 3 akan membahas atau menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada soal yang telah diberikan oleh Ibu Dewi. Sekuensi stratifikasi yang terjadi pada video tersebut yaitu kini Norman Kamaru itu memiliki kehidupan yang sederhana, rumah yang sederhana hingga pakaian yang sederhana, dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan status sosial agar tidak mengalami penurunan di masyarakat? Jadi caranya itu ada beberapa. Salah satunya, yang pertama kita tuh harus fokus dengan hal-hal yang kita miliki, kemudian kita harus mengembangkan apa hal baik yang kita miliki dalam diri kita. Selain itu juga kita bisa bekerja keras supaya kehidupan kita itu bisa lebih baik dan mengalami peningkatan. Dan yang ketiga itu kita harus fokus dan tidak mudah tergiur oleh mungkin godaan-godaan, supaya jika kita sudah memiliki sesuatu
ya kita harus bersyukur dan juga meningkatkan apa yang kita punya. Mungkin sekiranya itu dari jawaban kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Jadi menurut kelompok kalian, bagaimana apa yang terjadi jika masyarakat tidak ada usaha untuk memperbaiki status sosialnya atau masyarakat merasa puas terhadap status sosialnya yang dimiliki saat ini? Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Najwa. Jadi kalau misalkan seseorang tidak memiliki keinginan untuk berusaha dan memperbaiki status sosialnya, ia akan terus-menerus berada di status sosial itu. Jadi contohnya misalkan masyarakat kelas bawah, dia tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki nasibnya, untuk naik status gitu. Jadi dia akan terus-terusan berada di kelas bawah dan itu tuh memiliki konsekuensi sendiri. Konsekuensinya tuh seperti lingkungannya, dia tinggal di lingkungan yang kumuh, rumahnya juga kumuh, kemudian pakaian yang dia gunakan biasa-biasa saja, gizinya juga dan makanan yang dia konsumsi juga tidak begitu baik dan sebagainya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 5, silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari kelompok kami, cara mempertahankan status sosial di masyarakat itu dengan cara bekerja keras, terus pantang menyerah, tekun dan membuka usaha atau bisnis agar memiliki penghasilan tambahan. Jadi cara bekerja kerasnya itu ya kita harus mempertahankan apa yang udah kita perbuat dan terus kita juga jangan pantang menyerah. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah itu kita jangan putus asa dan jangan langsung kayak yaudahlah cukup segini aja usaha saya. Jangan, itu nggak boleh. Dan itu juga kita harus tekun dan terus membuka usaha atau bisnis agar memiliki penghasilan tambahan. Sekian itu saja dari diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ibu share di grup kelas. Ya, silakan kalian kerjakan kuisnya. Ya, kuis dari Google Form. Silakan kalian kerjakan. Ada 5 soal. Ya, Ibu beri waktu, silakan kerjakan. Ya, kuis ini adalah evaluasi untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari hari ini. Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, ada yang silakan. Baik Bu, jadi saya izin menyimpulkan pembelajaran tentang pembelajaran sosiologi pada hari ini. Jadi yang pertama itu kita mereview mengenai tentang stratifikasi terlebih dahulu. Jadi stratifikasi itu adalah pengelompokan atau penggolongan secara vertikal, yaitu ke atas atau ke bawah. Dan juga untuk dasar stratifikasi sosial itu bisa menggunakan kekuasaan, terus kekayaan, status, dan juga peran. Dan selanjutnya itu kita mempelajari tentang sifat stratifikasi sosial yang terbagi menjadi 3. Ada yang terbuka dan yang kedua itu ada secara tertutup. Ini setiap anggotanya ini sulit untuk melakukan perpindahan. Contohnya seperti kasta dalam di negara India ataupun ataupun di Bali. Kita membahas tentang konsekuensi stratifikasi sosial, di mana ini meliputi contohnya tentang pakaian, kemudian tentang tempat tinggal, juga tentang bahasa, gaya bicara, selain itu juga makanan, gelar, dan juga jabatan. Mungkin Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan ya. Ya, betul ya yang dikatakan teman kalian bahwa ini ya mempelajari tentang sifat. Tadi ada apa aja? Terbuka, terus tertutup, dan juga campuran ya. Terus konsekuensinya apa saja? Gaya pakaian, gaya bahasa ya. Terus gaya hidup, makanan, hobi, dan gelar, pangkat maupun jabatan. Pertemuan selanjutnya kalian akan membuat maket stratifikasi sosial ya, piramida stratifikasi sosial. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon kepada Lukman untuk dipimpin doanya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran sosiologi,
Kita akan berdoa. Terima kasih semuanya ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi